Ocehan gelandang Timnas China, keluhkan cuaca Jakarta hingga pamer senjata kalahkan Timnas Indonesia. Namun sebelum masuk ke pembahasan ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita seputar sepak bola terbaru. Gelandang Timnas China Wang Sangyuan ungkap dua senjata pamungkas untuk kalahkan Timnas Indonesia di Jakarta. Angan Wang Sangyuan membawa Timnas China meraih kemenangan atas Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, Wang Sangyuan sampai membeberkan skema Timnas China bisa mengalahkan Timnas Indonesia di Jakarta. Duel tim naga melawan skuad Garuda akan tersaji di laga ke-9 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tanggal 5 Juni. Stadion utama Gelora Bung Karno SUGBK akan menjadi arena pertempuran hidup dan mati kedua tim di babak ini. Indonesia lebih diuntungkan karena status tuan rumah dan keunggulan raihan poin sementara. Di sisi lain, China dalam tekanan besar mengingat posisinya di dasar klasemen Grup C belum juga berubah. Oleh karena itu, kemenangan di markas Indonesia harus dan wajib diraih tim besutan Branko Ivankovic. Untuk menuju target itu, Wang Sangyuan mengungkap senjata yang dimiliki Timnas China saat ini. Wang Sangyuan sempat menyinggung cuaca di Jakarta yang panas dan lembab, namun hal itu dirasa bukan masalah besar. Asalkan para pemain Timnas China mampu menguasai dua senjata yang mereka miliki saat ini. Di antaranya disiplin dan memiliki mental yang lebih baik pada saat bertanding melawan Indonesia. Dalam cuaca panas dan lembab di Jakarta, yang penting adalah kualitas tekad, kata Wang Sangyuan. Kita punya dua senjata dalam pertarungan hidup dan mati ini. Pertama adalah menerapkan disiplin taktis. Dan kedua adalah memiliki energi mental yang lebih kuat dari lawan, imbuhnya. Selain Indonesia, Timnas China akan menghadapi Bahrain di laga terakhir putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel melawan Bahrain akan digelar di Chongqing, Tio. Meski begitu, Wang Sangyuan menilai satu-satunya kesempatan bagi China bertahan di babak ini adalah dengan mengalahkan Indonesia. Bagi kami, satu-satunya hal yang dapat kami lakukan selanjutnya adalah memenangi pertandingan tandang melawan Indonesia. Hanya dengan cara ini, kami dapat memiliki kesempatan untuk masuk ke babak berikutnya, kata Wang Sangyuan lagi. Jika China menelan kekalahan dari Indonesia, apapun hasil melawan Bahrain sudah tidak berguna lagi bagi mereka. Kekalahan dari Indonesia memastikan China tersingkir. Salah satu penggawa Timnas China, yakni Li Lei, mengaku bahwa timnya akan menghadapi tantangan berat jelang laga melawan Timnas Indonesia. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hampir berakhir. Masing-masing tim peserta kini hanya tinggal memainkan dua laga terakhir mereka. Pada Juni mendatang, ada dua tim asal Asia Tenggara dan Asia Timur yang akan saling bentrok menentukan nasib masing-masing. Kedua tim tersebut adalah Timnas Indonesia dan Timnas China. Skuad Garuda dan tim Dragon akan saling bentrok pada laga ke-9 Grup C. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis tanggal 5 Juni tahun 2025 mendatang. Sebelumnya, kedua tim itu sudah saling bertemu pada laga keempat lalu.
China yang berstatus sebagai tuan rumah berhasil meraih kemenangan dengan skor 2-1. Kini, giliran tim besutan Patrick Kluivert yang berkesempatan untuk menjadi tuan rumah. Miss Hilgers DKK akan tampil dan mendapat dukungan penuh dari supporter sendiri. Berdasarkan catatan beberapa laga terakhir, Indonesia hanya mengalami 1 kekalahan saat bermain di kandang. Kekalahan itu datang ketika mereka menjamu timnas Jepang pada November tahun 2024 lalu. Saat itu, skuad Garuda takluk dengan skor telak 0-4. Selebihnya, Tom Haye DKK berhasil mencatat 2 kemenangan serta 1 hasil seri. Bisa dibilang, SUGBK merupakan tempat yang angker bagi lawan-lawan tim merah putih. Dengan demikian, anak asuh Branko Ivankovic harus waspada saat bertandang ke markas Garuda. Salah satu penggawa timnas China, yakni Li Lei, mengaku bahwa timnya memang akan menghadapi 2 tantangan sekaligus jelang bentrok dengan tim besutan Patrick Kluivert. 2 tantangan tersebut adalah cuaca kota Jakarta dan tekanan dari supporter tuan rumah. Menurutnya, hal yang paling sulit untuk diatasi adalah cuaca. Cuaca Jakarta memang terkenal lembab dan membuat suhu menjadi panas. Bek berusia 33 tahun itu mengaku timnya akan kesulitan untuk beradaptasi dengan hal tersebut. Termasuk cuaca dan tekanan dari penggemar, cuaca di sana Indonesia cukup lembab dan panas, kata Li Lei. Mungkin sulit bagi kami untuk beradaptasi, jelasnya. Kendati demikian, pasukan negeri Panda tidak ingin menyerah begitu saja. Li Lei berjanji kepada para penggemar bahwa mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk beradaptasi dengan cepat. Hal itu agar mereka bisa meraih kemenangan di markas angker milik timnas Indonesia. Kami akan berusaha menyesuaikan diri dengan cepat dalam beberapa hari setelah tiba di Indonesia, pungkasnya.